sedulur semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sedulur semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, rezekinya lancar dan semoga segala urusannya dimudahkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Jelajah Pelatade, channel yang secara khusus didedikasikan untuk membahas seputar wilayah Solo Raya atau ex-Karisidenan Solo. Nah, pada kesempatan video kali ini, hari ini tanggal Kamis ya, tanggal 19 Februari 2026 atau bertepatan dengan 1 Ramadan atau hari pertama puasa ya. Saya mau ajak teman-teman jalan-jalan melihat suasana kota Sragen terbaru, di mana saya melintasi Jalan Raya Sukowati, jalan raya utama di Kabupaten Sragen, jalan paling ramai. Saya memulai perjalanan dari sini, depan RSUD Prijonegoro, RSUD Sragen ya, rumah sakit terbesar yang ada di Kabupaten Sragen. Saya berhenti di lampu merah atau perempatan Bangjo. Di sini sebutannya adalah Bangjo SI ya. SI bagi yang belum tahu ya, bagi warga luar kota Sragen ya. SI adalah singkatan dari Sarekat Islam. Nama SI adalah nama makam ya, kompleks kuburan di depan sana seberang sebelah kanan ya. Kuburan tertua yang ada di Sragen ya kabarnya. Ini ya kuburannya. Jadi dari zaman Kasunanan sudah ada kuburan SI. Ya seperti ini ya suasana kota Sragen. Saya ambil video ini pada jam 7 lebih 20 menit, hampir jam setengah 8. Suasana pagi ya seperti ini ya, syahdu banget, agak sepi lengang ya, karena ini adalah hari pertama bulan Ramadan versi pemerintah ya, karena untuk warga Muhammadiyah sudah lebih dulu melakukan ibadah puasa dari hari Rabu kemarin. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, seperti kalau bulan Ramadan itu pagi itu biasanya lebih sepi dibandingkan dengan kalau bukan bulan Ramadan. Ya wajar ya, biasanya karena habis sahur itu ngantuk ya. Selain itu memang jam kantor terutama yang ASN itu memang mengalami penyesuaian juga pas hari puasa. Oke, ternyata saya nggak dapat lampu hijau. Nah, saya berhenti di sini aja nunggu lampu merah, nggak perlu nerobos. Sebenarnya kalau nerobos masih bisa ya, cuma ya jangan langgar aturan. Buat yang belum tahu ya, di sini sebutannya adalah perempatan Bangjo Terminal Lama. Kenapa disebut dengan Terminal Lama? Karena di sebelah kiri itu yang sekarang jadi toko bengkel mobil, toko ban itu dulu adalah Terminal Martonegaran atau sebutan Terminal Lama di sini. Di sini juga dulu itu ada Tugu Adipura, dulu nggak ada ya Tugu Adipuranya. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten Sragen karena lokasinya terlalu berada di tengah kota, terminal itu Martonegaran kemudian dipindah ke agak pinggiran kota di Ngerampal ya, di Pilangsari tepatnya. Nah makanya daerah sini Martonegaran ini disebutnya sebagai Terminal Lama karena dulu ada terminal ya. Ini perempatan, kalau kita ada jalan besar ke arah kiri itu menuju ke arah Ring Road Selatan ya. Oke, sudah hijau ya. Ring Road Selatan itu juga nantinya menuju ke arah Karangmalang, ke arah Kecamatan Kedawung juga. Ini ada Bangjo juga, ada jalan besar ke arah sana. Itu nanti menuju ke arah mana ya? Ring Road Utara ya. Jadi Sragen ada 2 Ring Road Utara dan Ring Road Selatan. Kalau di sini yang saya lewati ini Jalan Raya Sukowati, yang bagian sini ini adalah pusat niaga. Seperti yang Anda lihat ya, sebelah kiri itu banyak pertokoan, banyak ruko-ruko, kantor-kantor bank juga ya. Ya, bagi warga Sragen ya, Bumi Sukowati, semoga yang menonton video ini bisa jadi obat kangen, obat rindu ya, bagi yang nggak sempat pulang kampung. Sebelah kiri itu luas salah satu ya hypermart terbesar di Sragen. Nah, sebelah kanan itu ada Taman Krido Anggo, persis sebelahnya itu adalah rumah dinas Bupati Sragen. Nah, di depan ini ada jembatan kali cukup besar di Sragen ya, ini namanya Kali Garuda.
sepi banget ya. Hampir beda banget dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu sebelum bulan puasa ya. Ya seperti itu ya, semua kota-kota di Indonesia ketika awal bulan Ramadan terutama ya pasti sepi banget paginya, karena banyak orang mager ya, habis sahur ngantuk tidur, berangkat kerja jam 9 atau jam 10 pagi ya, atau buka rukonya. Nah ini ya kawasan niaganya di sini pusatnya Jalan Raya Sukawati, jalan statusnya adalah jalan kabupaten ya. Jalannya besar seperti ini ya, tapi statusnya jalan kabupaten. Di depan sana, oke, saya kejar agak cepat supaya dapat lampu hijau ya, supaya dapat lampu hijau. Oke teman-teman ya, ini kondisi alun-alun Sragen ya. Di depan sini seberangnya itu adalah kantor Bupati Lama. Oke, saya pelankan aja ya, karena emang saya ambil video ini supaya kita bisa menikmati suasana Sragen di pagi hari. Jadi nggak perlu cepat-cepat, nggak perlu buru-buru. Alun-alun Sragen ya, kalau saya bandingkan dengan kota-kota lain, terutama sesama Solo Raya ya, Wonogiri ya, Boyolali, Klaten ya, itu alun-alun Sragen ini yang paling kecil ya, paling mungil. Dan apa ya, lokasinya juga agak terlalu ke tengah kota ya. Kalau alun-alun yang lain saya lihat rata-rata agak ke pinggiran ya, ini masih di tengah-tengah kota. Sragen sendiri ya, buat yang belum tahu, kantor bupatinya itu pindah ya. Ini oke ya, ini ada taman apa ya, pasar kota ya, sebutannya pasar kota. Di belakangnya adalah pasar Bunder. Ini sering kebalik ya, pasar kota, pasar Bunder. Pasar Bunder itu ada di belakangnya pasar kota, sebelah selatannya rel kereta. Nah ini ya, kalau kita belok kiri itu nanti menuju ke arah pasar Bunder ya. Kalau kanan ini ada pos polisi, sebelah kanan itu menuju ke arah Cantel, nanti tembusnya ke arah Ring Road Utara. Oke, sudah hijau ya. Pasar Bunder itu di belakang ya, pasar terbesar yang ada di Kabupaten Sragen. Bedanya apa dengan pasar kota? Kalau pasar kota itu pasar kering bahasanya ya. Pasar kering itu ya berarti jualannya baju-baju ya, kain, batik, dan segala macam ya. Kalau pasar Bunder itu lebih ke pasar tradisional, pasar basah. Itu teman-teman ya. Nah, sepi banget ya suasananya, syahdu banget. Orang-orang masih pada tidur puasa ya. Nah, di sini Masjid Raya Al-Falah, masjid yang sering dijuluki Masjid Jogokariannya versi Sragen ya. Masjid Jogokarian itu di Jogja ya, yang terkenal ramah banget buat musafir. Nah, sama di masjid ini juga ramah ya buat musafir, sering ada makan gratis ya. Sore hari itu biasanya ada makan gratis. Kalau puasa udah pasti ada buka bersama gratis juga. Dan masjidnya itu ramah musafir, bisa ditiduri gratis. Artinya ya semua orang yang datang ke masjid bisa nginap bermalam, nggak usah izin ya. Maksudnya nggak perlu repot ya, tinggal ngomong ke takmir masjid ya, saya mau nginap, itu bisa disediakan, ada kasurnya. Sering dikira orang luar kota Sragen sebagai masjid agungnya Sragen, padahal Sragen adalah kabupaten yang secara resmi nggak punya masjid agung gitu teman-teman. Oke, ini Bangjo DKK sebutannya ya. DKK ini sebelah sini ya, Dinas Kesehatan, makanya disebutnya DKK. Makin ke arah barat semakin sepi ya. Ini mengarah ke arah kota Solo dari arah Ngawi. Sepi banget, syahdu banget ya. Nanti pas lebaran ramai ya, orang Sragen itu yang merantau pulang. Sebelah kanan itu nanti ya, arah sini itu adalah kantor bupati baru. Jadi Sragen itu kantor bupatinya itu baru ya, yang lama itu ditinggalkan. Sekarang menurut informasi yang beredar yang saya dapat ya, itu nanti mau dijadikan sebagai apa ya, Masjid Agung ya, atau apa saya nggak tahu ya, taman kota atau apa. Infonya masih simpang siur. Nah ini mulai mendekati batas kota Sragen. Sebelah kiri tadi ada Jumbo ya, saingannya luas. Di Sragen juga ada supermarket yang besar juga ya, Mitra ya. Cuma di Sragen ini nggak ada mall ya, adanya cuma supermarket. Oke, masih kuning ya, masih boleh jalan, saya teruskan, nggak perlu berhenti. Di seberang sana itu adalah kantor Kodim, sebelahnya lagi kantor apa ya, kantor DPRD ya, wakil rakyatnya Sragen. Suasananya memang wah enak lah pokoknya ya, pagi-pagi jalan-jalan di Sragen ya, itu enak banget ya. Kalau nggak puasa saya mampir beli tumpang ya,
Tumpang ini sebenarnya makanan di Solo Raya Ngawi ya, daerah Mataraman ya. Sebenarnya ada banyak tumpang, cuman hanya di Sragen ya, bisa dibilang Sragen yang tumpangnya itu ada di mana-mana ya. Tapi kalau saya ke Boyolali ya, daerah Klaten juga, itu pagi-pagi itu ada yang jual tumpang itu, tapi jarang banget. Tapi kalau di Sragen hampir setiap orang yang jualan pagi hari nasi rames ya. Nah itu ada banyak orang ini ya, antri di BPJS. Itu artinya apa ya, orang kena PHK ya biasanya, orang resign itu ngambil JHT ya. Ya sebenarnya kalau BPJS-nya penuh itu artinya ada yang nggak baik ya ekonominya ya. Ya banyak orang di PHK ya, macam-macam ya. Oke, ini kantor kejaksaan ya. Ini semakin mendekati batas kota Sragen. Jadi nanti ke sana itu nanti masuk wilayah Kecamatan Sidoarjo ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa menghibur, bisa jadi obat kangen bagi Anda warga Sragen yang berada di perantauan atau warga Solo Raya pada umumnya yang mungkin penasaran dengan suasana kota Sragen di pagi hari, khususnya pada tanggal 1 Ramadan 2026. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi update terbaru seputar wilayah Solo Raya. Terima kasih. Atur nuwun.